Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Novi Andarini dengan NIM 230600144 dari kelas B2 Prodi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu inovasi dalam dunia batik yang sangat menarik dan juga ramah lingkungan, yaitu membatik dengan menggunakan penampang dari umbi-umbian. Nah, batik sendiri merupakan warisan budaya Indonesia yang terkenal dengan keindahan motif dan juga teknik pembuatannya ya. Salah satu inovasi terkini adalah dengan menggunakan teknik dari penampang umbi-umbian sebagai alat cap batik alami. Teknik ini gak hanya ramah lingkungan loh teman-teman, tapi juga dia bisa menghasilkan motif organik yang unik. Nah, untuk bahannya sendiri sangat sederhana loh. Yang pertama ada kain mori. Kain mori itu penting ya karena dia sebagai media utama untuk membatik. Lalu yang kedua ada umbi-umbian. Nah, dari umbi-umbian ini kelompok kami mengambil jenis ubi jalar, kentang, dan juga wortel. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pewarna kain. Nah, pewarna ini kami menggunakan pewarna pigmented tekstil dari Georgian. Nah, lalu berapa sih kira-kira biaya yang diperlukan dalam teknik penampang umbi-umbian ini? Nah, dari kelompok kami, yang pertama itu ada kain mori. Kain mori itu kami mengeluarkan uang sebesar 15.000. Kemudian ada umbi-umbian yaitu ubi jalar, kentang, dan juga wortel. Kami mengeluarkan uang sebesar 11.000 rupiah. Dan yang terakhir nih, untuk pewarna pigmented tekstil dari merek Georgian, kami harus mengeluarkan uang sebesar 90.000 rupiah. Wow, cukup lumayan pricey ya. Jadi total seluruhnya yaitu 116.000 rupiah. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses membatik dengan teknik menampang umbi-umbian itu? Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu kain mori. Kain mori itu kan kita beli itu kurang lebih lebarnya itu 1 meteran ya. Kita potong dulu ke dalam ukuran yang sudah ditentukan yaitu 40 cm kali 60 cm. Sudah disiapkan kain morinya. Kemudian kita cuci bersih umbi-umbiannya, lalu dikupas, kemudian dipotong secara melintang, dibelah dua ya, secara melintang atau horizontal atau dibelah dua, membentuk penampang. Nah, di tengah-tengahnya itu setelah kita belah dua itu ada motif tersembunyi loh. Jadi motifnya itu alami dari serat di si umbi-umbiannya itu. Namun ketika kita coba di stampingkan ternyata tidak muncul seratnya. Alhasil kami menggunakan teknik selanjutnya yaitu dengan mengukir si penampang yang sudah dibelah dua itu. Nah, di sini kami membuat pola daun, pola bunga, pola abstrak, pola garis-garis atau juga titik-titik. Nah, setelah dibuat pola semuanya, selanjutnya si penampang umbi itu dicelupkan ke dalam pewarna, lalu dicapkan ke atas kain mori. Nah, sebetulnya kan seharusnya memang dicelupkan, tapi karena kita menggunakan cat dari bahan pigmented tekstil, akhirnya kami memutuskan untuk mengoles si penampang itu oleh pewarna. Nah, setelah dioleskan secara merata pewarnanya, lalu kita stempel atau kita cap ke atas kain mori. Nah, teknik ini itu bisa juga disebut mirip dengan stamping, tapi alatnya lebih alami seperti itu. Nah, setelah motifnya selesai dicapkan, kain morinya sudah terlihat penuh oleh motif-motif yang sudah kita ukir tadi dan kita capkan. Kemudian kita jemur hingga pewarnanya mengering. Nah, mungkin prosesnya bisa diulang. Nah, prosesnya itu bisa diulang dengan warna yang berbeda. Jadi biar warnanya tidak monoton gitu dan menciptakan layer-layer warna dan juga pola yang unik seperti yang kelompok kami lakukan. Untuk daun kan itu biasanya identik dengan warna hijau ya. Hanya saja kami mencoba mewarnai daun dengan warna ungu, warna merah ataupun warna coklat agar terlihat berlayer dan juga memiliki pola tersendiri seperti itu. Lalu
Dalam membatik dengan penampang umbi-umbian ini bukan tidak mungkin tidak ada kendala. Tentunya ada kendala yang harus kita hadapi. Nah, untuk kendala yang pertama mungkin dari ketahanan cetakan umbi-umbian yang terbatas. Nah, si umbi-umbian itu cepat menghitam dan juga lembek ya setelah beberapa kali digunakan. Jadi mungkin terbatas waktu karena memang cepat menghitam dan juga berubah tekstur. Lalu mungkin selanjutnya keterbatasan ukuran motif karena si ukuran umbi itu tidak terlalu besar ya. Jadi motif yang dihasilkan pun kecil-kecil gitu, kayak kita bikin pola daunnya itu ya udah karena kan ukuran kentang atau ukuran ubi jalar tidak sempurna ya, tidak bulat sempurna ataupun tidak oval sempurna. Alhasil membuat keterbatasan motif seperti itu. Lalu kendala selanjutnya ada pewarna yang tidak selalu terserap merata gitu. Jadi mungkin karena kesalahan kita juga dalam membelah si umbi-umbiannya gitu. Jadi permukaannya tidak rata. Nah, itu bisa bikin hasil cetakan nggak tajam gitu. Cuman di sisi lain juga mungkin dari kentang. Nah, kelompok kami itu agak kesulitan ketika akan mencoba mencap dengan kentang. Kenapa seperti itu? Karena kentang itu ternyata lebih cepat berair. Jadi ketika kita oleskan pewarna dan kita capkan, agaknya mungkin lebih licin gitu ketika ditempelkan di kain mori, dan ketika dibuka ternyata hasilnya tidak rata. Ada warna yang tajam, ada warna yang tidak muncul juga. Nah, menurut saya itu justru jadi bagian yang unik gitu, dan juga mungkin karakter dari batik penampang umbi-umbian, dan juga mungkin bisa dibilang oh itu ternyata ciri khas dari batik penampang umbi-umbian loh gitu. Setelah melakukan atau setelah praktik dengan menggunakan teknik penampang umbi-umbian, kita sadar bahwa teknik ini ternyata ramah lingkungan ya. Kenapa demikian? Karena teknik ini ternyata bebas dari bahan kimia berbahaya. Jadi hanya memanfaatkan limbah dapur dan tidak menggunakan lilin atau malam. Lalu motif yang dihasilkan juga ternyata motif-motif alami gitu. Jadi nggak bisa ditiru ataupun dicetak menggunakan cetakan biasa. Dan yang terakhir mungkin inovasi ini bisa dikembangkan juga loh. Misalnya kayak kemarin kita coba setelah menstamping itu ternyata kan oh kayaknya lebih bagus deh kalau ditambah sedikit gitu. Jadi kita coba dengan melukis dari daun-daunnya itu, mungkin hanya dilukis ujungnya saja. Nah, seperti itu. Terakhir mungkin dari saya, membatik dengan penampang umbi-umbian itu mungkin bukan hanya sebuah proses kreatif ya, tapi juga bentuk dari pelestarian lingkungan dan juga pembaruan dalam tradisi membatik. Saya Sandra Noviandarini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.